Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kami akan membicarakan mengenai lanjutan tentang refleksi kitab suci tentang pandemi. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Dan sampai dengan pertemuan yang kedua, refleksi kitab suci, sampai kepada gambaran kita tentang Allah di tengah situasi pandemi ini. Memang dengan kita telah mengetahui bagaimana gambaran Allah lebih-lebih dalam situasi pandemi ini, maka pada pertemuan yang ketiga ini kita ingin memastikan atau memahami apakah Allah Sang Pencipta dan kehidupan itu sungguh masih tetap maha baik sekalipun di tengah pandemi ini. Sehingga itulah pertanyaan refleksi yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Di dalam ini ada 3 bagian pembahasan. Itu pertama, kami ingin melihat bersama-sama di mana letak kemahabaikan Tuhan itu di dalam kitab suci. Dan yang kedua, yaitu mengapa terjadinya penderitaan di dalam kehidupan manusia itu. Dan yang ketiga berupa suatu refleksi pertanyaan yang akan dibahas bersama, dari mana timbulnya virus yang sekarang ini menyebar begitu kuat? Apakah manusia ataukah yang lain? Maka marilah kita mengawali yang pertama, yaitu mengenai kemahabaikan Tuhan. Kemahabaikan Tuhan itu dapat kita ketahui dalam kitab suci, tetapi dalam hal ini kita khusus mengambil kitab Kejadian. Bagaimana Tuhan mengawali penciptaan itu. Di dalam kitab suci, kitab Kejadian digambarkan pada awalnya alam semesta ini adalah chaos, kacau, kosong. Nah, disitulah kemahabaikan Tuhan itu tampak, bagaimana Tuhan mulai menata alam semesta ini menjadi suatu penciptaan yang baik. Dan kita tahu dengan penataan itu dimulainya, diciptakannya terang, bintang, matahari, dan sebagainya. Saya tidak akan menerangkan secara rinci, Anda bisa tahu. Semuanya itu Tuhan ciptakan dengan selalu dikatakan baik adanya. Nah, baiknya ciptaan itu karena Tuhan maha baik. Tetapi juga ciptaan-ciptaan yang lain, yaitu berupa makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan. Tapi sebelumnya juga menciptakan barang-barang yang barang mati, misalnya gunung, misalnya batu, semuanya yang tidak bernyawa, itu pun juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemahabaikan Tuhan itu lebih nampak indah dengan adanya tumbuh-tumbuhan, dengan adanya binatang-binatang, dan mulai dari binatang yang paling kecil hingga binatang yang paling besar, dan akhirnya Tuhan juga menciptakan manusia. Manusia diciptakan secara istimewa karena dia merupakan gambaran Tuhan yang lebih sempurna dari ciptaan-ciptaan lainnya. Karena dia adalah roh, maka manusia ambil bagian juga dari roh Tuhan itu, yaitu tampak dari kebebasan yang diberikan, kepercayaan yang lebih besar oleh Tuhan kepada manusia, sehingga manusia bisa berbuat lebih banyak lagi di dalam mengatur alam semesta ini dengan kebebasannya. Itulah merupakan tanda begitu sempurnanya Tuhan menciptakan manusia dan segalanya.
Itu semuanya akan digambarkan oleh di dalam kitab Kejadian bab 1 dan bab 2 itu, sekalipun digambarkannya bahwa semua ciptaan ini adalah baik, tetapi tidak sempurna. Itu kata kuncinya. Kebaikan-kebaikan yang diciptakan oleh Tuhan tidak sempurna. Karena yang sempurna adalah Tuhan sendiri. Karena yang sempurna Tuhan sendiri menjamin apa yang Tuhan ciptakan itu adalah baik dan sesuai dengan fungsi-fungsinya, sesuai dengan rencananya. Karena itulah maka tidak boleh atau tidak sama baik itu dengan sempurna. Ini kata kunci untuk mengerti kesempurnaan Tuhan tampak dalam keterbatasan baik yang ada di dunia ini. Nah, jadi dari kedua kisah ini tadi, manusia memang diciptakan untuk bisa saling berhubungan antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Bahkan manusia tidak diciptakan secara tunggal. Maka di dalam bab 2 ayat 18 dikatakan tidak baik manusia itu sendiri. Maka diciptakan manusia yang lain yang diambil katanya dari salah satu tulang rusuknya, tapi sebenarnya itu adalah simbol. Artinya manusia yang menjadi teman Adam ini adalah manusia yang bagian dari kasihnya, bagian dari manusia itu dekat dengan Adam. Nah, di situ adalah relasi antara dua makhluk, laki-laki dan perempuan, dan disitulah berkembang. Dari cerita penciptaan ini, maka kita akan menyadari bahwa penciptaan itu sekalipun baik, itu juga hidup dan berubah. Jadi penciptaan itu tidak sekali jadi, tapi penciptaan itu merupakan suatu proses. Karena itu digambarkan dalam kitab Kejadian hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari yang ke-6. Itu menunjukkan bahwa penciptaan ini dilakukan dengan tahap demi tahap. Karena itulah maka di dalam penciptaan itu mengandung arti adanya pertumbuhan, perkembangan, perubahan semua makhluk baik yang hidup mau juga barang-barang yang mati. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mengetahui bahwa penciptaan itu adalah suatu proses, suatu perjalanan, maka penciptaan itu bukan suatu produk final. Apa yang diciptakan oleh Tuhan bukan sesuatu yang statis, sesuatu yang tidak akan berubah sekalipun itu benda-benda mati. Sekalipun itu gunung, sekalipun itu batu, sekalipun itu selalu akan bergerak. Maka itulah kita mengetahui mengapa ada bencana alam, bukan karena kesalahan apa, tapi karena ya keterbatasan manusia di dalam mengerti dan di dalam melaksanakan tugasnya, dan juga binatang-binatang itu sendiri seringkali juga saling berkelahi satu dengan yang lain, dan manusia sendiri juga tanpa disadari mungkin juga membuat binatang-binatang itu tidak bisa hidup dengan leluasa dengan pembakaran hutan yang mestinya juga maunya manusia untuk mengembangkan dirinya, tetapi akibat dari pembakaran itu bukan saja asapnya merugikan orang lain, tetapi juga binatang-binatang menjadi makin sempit tempat hidupnya dan mati kepanasan dan mati segalanya. Nah, itulah yang harus kita mengerti. Jadi sejak penciptaan Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa manusia diberi kesempatan untuk bisa berkembang, diberi kebebasan. Tapi pada suatu titik Tuhan juga memilih
Manusia sebebas apapun juga memberikan manusia, yaitu dia terbatas. Dan pemilihan itulah untuk menunjukkan supaya manusia tidak terjerumus ke dalam kesalahgunaan dari kebebasan itu. Dan itu di dalam bab 3 jelas digambarkan dengan kita Kejadian, manusia terjerumus yang sebenarnya kebaikan, kenikmatan di Taman Eden yang diciptakan oleh Tuhan itu supaya manusia bisa hidup bersama-sama, rukun dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan dan udara yang segar, dan juga air mengalir di tempat yang benar, lalu kemudian juga bisa memakan apa yang memang perlu dimakan baik oleh binatang maupun juga oleh manusia. Hidup di dalam kedamaian ini dihancurkan justru karena manusia menyalahgunakan kebebasannya yang diberikan oleh Tuhan, yang kita katakan dosa asal. Dosa asal tidak lain adalah dosa akar manusia, yaitu kesombongan. Itu juga ikut serta membawa dunia ciptaan ini, kebaikan maha baik Tuhan itu menjadi kabur. Bukan hilang, tapi kabur. Yang mengaburkan itu adalah manusia itu sendiri. Karena itulah maka sebenarnya di dalam rangka kita mau mengerti sejauh mana kebaikan Tuhan, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap sempurna dan memberikan manusia itu berkembang baik. Tetapi bagaimana manusia ini mempertanggungjawabkan, tidak hanya manusia, juga makhluk-makhluk lain, bukan karena dosa, makhluk lain tidak bisa berdosa karena tidak punya kebebasan, tetapi makhluk-makhluk lain ini karena keterbatasannya dia itu membuat dia juga saling benturan satu dengan yang lain. Nah, dan manusia yang sebenarnya harus mengatur alam ini juga menyalahgunakan kebaikan Allah. Itulah yang bagian yang pertama yang saya ingin ketahui. Percayalah, kemahabaikan Tuhan tidak akan terkalahkan oleh pandemi atau oleh segala bencana yang terjadi pada manusia. Dan yang kedua sekarang, dari mana timbulnya penderitaan itu? Di mana timbulnya penderitaan itu? Saya kira semua sudah bisa menyangka atau melihatnya. Penderitaan itu timbul karena dunia ini tidak statis, terus-menerus bergerak, berubah, dan bertumbuh secara dinamik. Dari penderitaan itu bisa muncul karena dinamika dari semua apa yang ada di dalam alam dan manusia itu. Pergerakan, perubahan, dan pertumbuhan terjadi juga pada benda-benda mati. Meskipun tidak mempunyai nyawa, benda mati itu, benda itu ada. Tidak sekedar ada untuk diam dan membisu, tapi juga bergerak. Tanpa tak dapat dihindari, pergerakan yang satu berdampak pada pergerakan yang lain, dan dampaknya itu bisa menyenangkan, serasi, tapi juga dapat menyusahkan. Nah, karena itulah maka selain dunia itu baik, bukanlah sempurna, maka semua sebenarnya manusia terutama bertanggung jawab di dalam mengatur bumi ini. Nah, penderitaan itu kan dialami, ya tadi sudah saya katakan, yaitu karena keterbatasan manusia, tapi juga karena kejahatan manusia. Seandainya kita memiliki pengetahuan yang tanpa batas, misalnya munculnya virus corona ini yang aktual, tentunya dapat kita antisipasi karena kita punya pengetahuan yang tanpa batas. Sehingga kalaupun muncul virus corona ini dapat diantisipasi
Karena manusia seperti Tuhan mempunyai segalanya untuk bisa membasmi corona ini. Sehingga dia dapat dimusnahkan sampai tuntas. Seandainya kita mempunyai kekuatan yang tanpa batas, serangan virus corona tentu tidak akan mencelakakan diri kita. Namun bukan demikian yang terjadi. Sebab kita ini makhluk yang serba terbatas. Itu sebabnya virus corona mudah menumbangkan tubuh kita dan sukar diatasinya. Karena itulah maka yang terjadi adalah kita harus makin menyadari jadi bahwa hidup manusia ini, dunia ini bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk-makhluk lainnya. Sehingga makhluk-makhluk lainnya juga berhak untuk hidup. Termasuk juga corona sebagai salah satu itu juga kami tidak tahu, tetapi dia juga bisa bergerak. Tetapi sekarang bagaimana menyelaraskan corona ini dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan kehidupan kita. Nah, disinilah memang kita bisa bertanya apa yang perlu dilakukan oleh manusia itu sendiri menghadapi penderitaan itu, terutama corona itu. Maka sekarang karena itulah maka kita sekarang menyadari bahwa kehidupan ini bukan manusia yang menguasainya. Maka harus dipikirkan kembali bagaimana sekarang menghadapi corona ini sebagai virus. Dengan suatu refleksi, dengan renungan saya yang singkat, yang mungkin bisa lebih diperdalam tentang keterbatasan manusia dan ciptaan ini, maka timbullah suatu pertanyaan. Apa yang menyebabkan timbulnya virus itu? Manusia atau corona itu? Dan inilah kami mengharapkan Anda sekalian mungkin dengan lainnya bisa mendiskusikan, bisa merefleksikan. Sebenarnya selama ini manusia yang menyebabkan pandemi ini, ataukah corona yang tidak jelas dari mana asalnya menimbulkan pandemi, dan bagaimana manusia dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan itu bisa mengatasinya. Saya cukupi sekian dulu. Semoga apa yang saya katakan ini bisa menjadi titik terang, atau juga bisa Anda sempurnakan juga di dalam sharing-sharing berikutnya. Sekian, terima kasih.